Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di sini. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mengunboxing lagi salah satu produk set-top box TV digital. Untuk merek dan serinya adalah Tanaka T2 New. Dan untuk link pembelian STB Tanaka T2 New ini sudah kami sertakan pada deskripsi video ini ya tentunya. Jadi, teman-teman tinggal klik saja untuk link pembeliannya tersebut. Sekaligus teman-teman dapat melihat perihal harga daripada STB TV digitalnya ini di sana. Oke teman-teman, daripada berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita lihat dapat apa saja di dalam paket pembeliannya. Let's go. Nah, oke teman-teman, sebelum kita membuka dan melihat isi di dalam paket pembelian dari STB TV digital Tanaka T2 New ini, pertama-tama tentunya kami ingin memperlihatkan terlebih dahulu desain daripada kardusnya atau kemasan STB-nya ini ya tentunya. Oke, sebentar kita fokuskan dulu agar lebih terlihat. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya, untuk tampilan ataupun desain daripada kardusnya. Ini tampak di bagian depannya teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat di sini terdapat logo dan tulisan Tanakanya. Dan di bagian sini bisa teman-teman lihat terdapat logo ya, logo EWS atau logo Early Warning System atau sistem peringatan dini. Jadi STB ini sudah terdapat fitur EWS ya teman-teman ya. Lalu di bagian sini tentunya adalah serinya ya teman-teman ya, atau tipenya. Di bagian tengah bisa teman-teman lihat di sini adalah model desain daripada STB-nya. Lalu yang berikutnya lagi, nah ini dia teman-teman. Jadi STB ini sudah support Full HD ya teman-teman ya, 1080. Di sini juga terdapat keterangan SNI ya teman-teman ya. Berikut juga dengan kode postelnya ya teman-teman ya. Oke. Lalu yang berikutnya lagi tentunya, nah di bagian bawah sini bisa teman-teman lihat saja. Di sini adalah berbagai macam fitur-fitur yang tersedia atau yang terdapat pada STB-nya ini. Oke. Nah, untuk di bagian belakangnya ini sama ya teman-teman ya. Bagian belakangnya ini dengan di bagian depannya ini sama ya untuk desain daripada kardusnya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini di bagian sisi lainnya lagi bisa teman-teman lihat saja. Oke, kita coba fokuskan dulu biar lebih kelihatan. Nah, bisa teman-teman lihat ya di sini ya. Terdapat banyak keterangan juga ya dan gambar-gambar juga tentunya. Oke. Di bagian sini bisa teman-teman lihat terdapat keterangan spesifikasinya ya teman-teman ya. Oke. Lalu di bagian sisi sebelah kirinya atau sisi lainnya lagi, nah ini teman-teman bisa lihat saja ya. Di sini terdapat keterangan isi di dalam box ya teman-teman ya. Keterangannya seperti ini, bisa teman-teman lihat saja. Oke. Nah di sini juga terdapat keterangan perangkat penerima siaran televisi digital. Perangkat ini menggunakan antena TV UHF. Dapat digunakan untuk semua jenis TV, TV tabung, TV plasma, TV LCD, ataupun TV LED. Oke, sudah cukup ya untuk desain daripada kardusnya. Yuk kita langsung buka saja untuk isi di dalam paket pembelian STB-nya ini. Tentunya kita akan keluarkan terlebih dahulu ya untuk isi di dalam boxnya. Nah, oke teman-teman, sudah kosong ya. Tidak ada lagi isi di dalam paket pembeliannya. Dan perlu diketahui juga, ini merupakan isi di dalam paket pembelian standarnya ya teman-teman ya. Oke, kita taruh dulu untuk kardusnya.
Dan tentunya kita juga akan membuka satu persatu dulu ya untuk plastik-plastik daripada kemasannya ini ya. Oke. Nah, oke teman-teman, untuk isi di dalam paket pembeliannya sudah kami buka ya tentunya ya. Oke. Nah, pertama-tama kita akan coba melihat satu persatu terlebih dahulu ya, agar lebih jelas lagi. Nah, yang pertama-tama tentunya kita mendapatkan ini ya teman-teman ya. Oke, kita coba fokuskan dulu. Nah, jadi ini merupakan buku petunjuk manual ya, atau buku panduan penggunaan untuk STB TV digitalnya ini. Oke. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya untuk buku panduan penggunaannya. Cukup panjang ya teman-teman ya. Dan kita akan lipat saja ya agar lebih terlihat di kamera ya tentunya ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat dan perhatikan saja ya tentunya ya. Oke. Selanjutnya lagi di bagian lainnya seperti ini. Oke. Lalu kita coba lihat di bagian belakangnya teman-teman ya. Nah, untuk di bagian belakangnya seperti ini. Oke, dan di bagian sisi lainnya lagi seperti ini. Oke, nah di sini juga terdapat keterangan ini ya teman-teman ya, bisa teman-teman lihat saja. Oke, kita coba fokuskan lagi. Nah, di sini terdapat keterangan spesifikasi ya teman-teman ya. Lebih lengkap lagi nih keterangan spesifikasinya di bagian sini ya. Oke, sudah cukup ya untuk buku panduan penggunaan STB-nya. Kita taruh dulu. Lalu berikutnya lagi tentunya kita mendapatkan kartu garansi ya teman-teman ya. Jadi kartu garansinya seperti ini, bisa teman-teman lihat saja. Dan di sini pun juga bisa kelihatan ya teman-teman ya. Oke, sebentar kita coba fokuskan dulu. Nah, di sini terdapat berbagai macam keterangan mengenai kartu garansinya ini. Oke. Selanjutnya lagi di bagian belakangnya seperti ini ya teman-teman ya. Kita fokuskan lagi agar kelihatan lebih jelas. Nah, jadi seperti ini untuk tampilan belakang kartu garansinya. Dan teman-teman bisa juga melihat, nah di sini terdapat alamat-alamat daripada service centernya ya teman-teman ya. Oke, kita fokuskan lagi biar lebih kelihatan lagi. Nah, jadi banyak ya untuk alamat service centernya. Oke. Kita taruh dulu untuk kartu garansinya ini. Lalu yang selanjutnya lagi tentunya, nah ini dia teman-teman, kita mendapatkan kabel RCA ya teman-teman ya, kabel RCA 3 warna. Nah, tadi juga sudah sempat dibilang di awal bahwa ini merupakan paket pembelian standar daripada STB Tanaka T2 New ini ya. Jadi untuk paket pembelian standarnya kita sudah mendapatkan kabel RCA seperti ini ya teman-teman ya. Namun apabila teman-teman ingin mempergunakan kabel HDMI, tentunya teman-teman belinya secara terpisah ya. Oke, jadi tinggal teman-teman sesuaikan saja apabila teman-teman ingin mempergunakan kabel RCA ini, atau apabila TV di tempat teman-teman belum terdapat port kabel HDMI, jadi teman-teman bisa mempergunakan kabel RCA ini ya. Namun apabila teman-teman di rumah TV-nya sudah terdapat port untuk kabel HDMI-nya,
Nah, sebentar. Nah, untuk kabel HDMI-nya seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi tinggal teman-teman sesuaikan saja ya tentunya ya. Kalau ini pembeliannya terpisah. Kalau ini kabel RCA-nya sudah termasuk di dalam paket pembeliannya. Oke, sampai di sini cukup paham ya tentunya ya. Oke. Dan untuk panjang daripada kabel RCA bawaannya ini sekitar 1 meter ya teman-teman ya. Jadi cukup panjang untuk kabelnya ini. Sudah lebih daripada cukup sih intinya. Oke. Lalu yang berikutnya lagi tentunya kita mendapatkan ini ya teman-teman ya. Kita mendapatkan power adaptor STB-nya ya teman-teman ya. Untuk modelnya seperti ini bisa teman-teman lihat saja dan perhatikan. Oke. Dan untuk di bagian sininya terdapat keterangannya ya teman-teman ya mengenai spesifikasi daripada power adaptornya ini. Bisa kelihatan kan ya? Oke. Nah, sudah lebih jelas. Oke. Dan untuk ujung daripada power adaptornya ini seperti ini ya teman-teman ya. Nah, oke. Dan untuk panjang kabel daripada power adaptornya ini adalah sekitar 1 meter ya teman-teman ya. Jadi cukup panjang juga untuk kabel power daripada adaptornya ini. Oke. Lalu yang selanjutnya lagi tentunya kita mendapatkan ini ya teman-teman ya. Remote STB Tanaka T2 New ini. Bisa teman-teman lihat saja untuk model ataupun desain remote-nya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini pun juga terlihat logo Tanaka ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat tombol-tombol apa saja. Oke, sebentar kita fokuskan dulu. Biasa ya, di bagian sini terdapat tombol on off. Lalu tombol mute, lalu tombol angka-angka ya teman-teman ya. Lalu tombol menu, EPG, valve, exit. Lalu juga di bagian tengahnya seperti ini untuk tombol-tombolnya. Dan yang di bawahnya seperti ini. Oke. Dan untuk di bagian dalam tempat baterainya seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Dan untuk baterainya ini adalah jenisnya tipenya A3 atau AAA. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya untuk tipe ataupun jenis baterainya. Oke, bisa kelihatan ya teman-teman ya. Oke, jadi kita juga mendapatkan sepasang baterai A3-nya ini ya teman-teman ya untuk remote STB-nya ini. Dan untuk model baterainya seperti ini, sama ya seperti baterai-baterai A3 pada umumnya. Oke. Nah, lalu selanjutnya lagi tentunya ini dia teman-teman untuk unit utama daripada STB Tanaka T2 New ini. Oke. Nah, kita mulai dari atasnya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi untuk model di bagian atasnya tampaknya seperti ini ya teman-teman ya, atau model desainnya. Nah, jadi di sini kan terdapat lubang-lubang. Dan ini tembus ya teman-teman ya sampai ke bagian dalam mesinnya. Artinya ini juga sebagai ventilasi udaranya ya teman-teman ya dari bagian atasnya. Nah, itu bisa teman-teman lihat ya, tembus ya. Oke. Lalu di bagian yang berikutnya lagi, nah ini dia di bagian tampak sisi kiri dari bagian depan ya.
Nah, kita mendapatkan atau sudah terdapat bawaannya ya. Dari STB-nya ini adalah port USB. Oke. Lalu selanjutnya lagi tampak di bagian sisi kanan dari bagian depan. Oke, kita fokuskan dulu biar lebih terlihat. Nah, di bagian sisi kanannya ini teman-teman bisa lihat ya, terdapat tombol-tombol manualnya teman-teman ya. Dimulai dari bagian pojok sebelah kiri ini terdapat tombol on off-nya teman-teman ya. Lalu di bagian yang berikutnya terdapat tombol channel up ya. Di sebelahnya lagi channel down. Lalu di sebelahnya lagi tombol volume plus. Lalu di sebelahnya lagi tombol volume min. Oke. Jadi enak ya, sudah terdapat tombol manualnya teman-teman ya. Oke. Lalu yang berikutnya lagi. Nah, ini dia. Oke, sebentar kita fokuskan dulu. Nah, ini adalah tampak di bagian depan daripada STB Tanaka T2 New ini ya teman-teman ya. Dan di bagian sisi atas sebelah kiri terdapat tulisan ataupun logo Tanaka ya teman-teman ya. Di bawahnya terdapat keterangan DVB T2 HD. Lalu di bagian sininya terdapat keterangan HDMI dan EWS ya teman-teman ya. Dan untuk di bagian tengahnya di sini ini merupakan sebuah layar ya teman-teman ya. Jadi di sini nanti dapat menampilkan nomor urut siaran channelnya yang sedang berlangsung, atau bisa juga melihat jam daripada STB-nya ya teman-teman ya. Jadi terdapat indikator jam juga apabila STB-nya ini sudah dinyalakan atau dicolokkan ke saklar listrik ya tentunya ya. Oke. Lalu yang selanjutnya lagi tentunya, nah ini dia di bagian bawahnya kita akan fokuskan lagi. Nah, ini teman-teman bisa melihatnya saja. Oke, sebentar masih agak kurang fokus. Oke. Nah, jadi di bagian bawahnya ini teman-teman bisa melihat ya, banyak sekali lubang-lubang ventilasi udaranya. Oke. Dan tembus ya sampai ke bagian dalam mesinnya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir apabila misalkan dipergunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi cukup banyak ya untuk lubang ventilasi udaranya. Dan di bagian sininya pun terdapat keterangan daripada STB-nya ya teman-teman ya. Oke. Nah, lalu yang selanjutnya lagi tentunya ini dia teman-teman. Nah, ini dia tampak di bagian belakangnya. Bisa kelihatan nggak ya? Oke. Nah, jadi untuk di bagian tampak belakangnya ini seperti ini ya teman-teman ya. Kita mulai dari bagian pojok sebelah kiri ya tentunya ya. Di bagian pojok sebelah kiri adalah port untuk kita mencolokkan kabel antena kita nanti ya teman-teman ya. Oke, lalu selanjutnya di bagian sebelahnya ada port RF out ya teman-teman ya. Oke, lalu di sebelahnya lagi kita mendapatkan port USB lagi ya teman-teman ya. Artinya STB Tanaka T2 New ini sudah mendapatkan dua buah port USB ya teman-teman ya, di bagian belakang dan di bagian sisi sebelah kiri ya. Oke, jadi kita mendapatkan dua buah port USB. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir apabila teman-teman ingin mempergunakan flash disk ataupun dongle WiFi secara bersamaan ya. Jadi misalkan di sini ditaruh flash disk, di sini ditaruh dongle WiFi. Oke. Nah, lalu yang berikutnya lagi, nah di sini sudah terdapat port untuk kabel HDMI ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mencolokkan kabel HDMI-nya ke sini. Lalu yang berikutnya lagi, ini adalah port untuk kabel RCA ya teman-teman ya.
Jadi teman-teman bisa mempergunakan kabel RCA-nya yang tadi sudah dijelaskan, tinggal dicolokkan ke sini, lalu tinggal dihubungkan ke TV teman-teman. Namun apabila teman-teman ingin mempergunakan kabel HDMI, tinggal teman-teman hubungkan ke port kabel HDMI yang di sini ya teman-teman ya. Lalu tinggal dicolokkan ke TV-nya tentunya ya. Jadi adalah pilihan ini untuk kabel HDMI ataupun kabel RCA-nya nanti. Lalu yang berikutnya lagi tentunya di sini terdapat port untuk power adaptornya ya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Jadi nanti untuk kabel power adaptornya tinggal dicolokkan ke sini, lalu bagian sisi lainnya lagi dari adaptornya tinggal dicolokkan ke saklar. Oke, sampai di sini cukup paham ya teman-teman ya. Jadi untuk kurang lebihnya seperti ini untuk perihal unboxing STB Tanaka T2 New-nya ini. Oke teman-teman, kami rasa cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video unboxing STB TV digital Tanaka T2 New yang baru saja kita saksikan secara bersama-sama. Dan kami juga memohon maaf apabila ada perkataan kami yang salah ataupun ada penyampaian informasi di video ini yang masih belum lengkap. Mohon sekiranya untuk dapat dimaafkan. Dan apabila teman-teman di rumahnya sudah membeli atau menggunakan STB TV digital dengan merek dan tipe yang sama seperti di video kami ini, teman-teman bisa sharing pengalamannya di kolom komentar agar sekiranya dapat membantu bagi teman-teman yang membutuhkan informasinya ataupun bagi teman-teman yang ingin membeli STB TV digitalnya ini ya tentunya. Dan jangan lupa juga untuk di like video ini jika dirasa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa juga untuk di subscribe channel YouTube kami bagi yang belum subscribe, agar tentunya kami dapat terus bersemangat dalam menghadirkan konten-konten video yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Salam sehat selalu untuk kita semuanya. Dan sampai bertemu lagi di video kami yang selanjutnya. Dadah.